Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Abah dari kelas B dengan NIM saya 2453107. Saya akan menjelaskan video tentang Aptek. Yang pertama saya akan jelaskan dari aplikasi software menggunakan Addis, yang kedua menggunakan Remote, yang ketiga menggunakan Cloudwatch, yang keempat menggunakan Hekras atau HKMS. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan video tentang Addis, yang dimana fungsi dari Addis itu sendiri yaitu pemetaan lokasi lahan, jaringan irigasi, topografi, serta menganalisis kondisi wilayah sehingga hasil perencanaan dapat divisualisasikan dalam bentuk peta. Oke, kita lanjut saja langsung ke video pertama yaitu Addis. Oke, ini adalah tampilan awal saat membuka software Addis. Kemudian kita cancel, kita ke customize dulu, kita ke extension, pastikan semua di sini ya sudah terchecklist, kemudian kalau sudah terchecklist kita close, kita lanjut ke layer, klik kanan, properties, kita pilih si datanya, yang lokasi yang bakal kita tinjau, yang dimana lokasi sekarang yang bakal kita tinjau itu ada di daerah Dasi Takurak. Dasi Takurak itu berada di daerah Sumatera, yang dimana Sumatera kebagian di zona 47 Northern, karena di sini zonanya sudah ada difavoritkan, maka bakalan muncul di favorit. Kalau belum ada kita ke project, kita cari yang UTM, kita cari yang WGS 1984, lanjut pilih yang Norton, kita cari yang tadi yang di daerah, yang di angka 47 Norton. Kalau sudah kita apply, oke. Nah, langkah selanjutnya kita pilih ke add data. Nah, ya, ini akan memasukkan data DMS-nya yang di si produk tersebut. Kita masukkan semua datanya, add, tunggu. Nah, kemudian kita kecilkan dulu di ininya. Oke, sudah dikecilkan. Nah, kan di sini datanya masih berbentuk satu file satu. Kemudian kita akan satukan dalam bentuk satu file, satu folder satu. Kita cek dulu data DNS-nya, yang dimana pixel type-nya udah floating point, kemudian di pixelnya di 32 bit. Oke, kita bisa cancel. Kemudian kita cari mosaik untuk menyatukan semua gambarnya. Mosaik new raster. Mosaik new raster. Nah, kita lanjut pilih mosaic tunjuk raster ini. Kita inputkan semua data DNS-nya dengan cara di klik kanan seret. Kemudian output lokasinya kita bisa cari di daerah yang bakal kita di file yang bakal kita simpan. Karena ini tugas video uptake, saya akan menyimpan di video uptake. Kemudian di Addis kita add. Oke, tunggu. Kemudian kita bisa namakan filenya dengan nama review underscore dan .div. Pastikan nama filenya tidak ada spasi, karena kalau ada spasi bakalan error. Kemudian kita bisa masukkan untuk special reference for raster. Jadi kita ke geographic, kita ke Word, kita pilih yang 1984 aja. Kita oke, kita lanjut ke pixel type-nya. Tadi kan pixel type-nya di angka 32 bit volt. Kemudian kita part number-nya kita isikan satu saja. Oke, kita udah semua. Oke, kita oke kan. Kita tunggu. Nah, kalau seperti ada gambar bola dunia seperti ini menandakan bahwa itu masih loading. Lumayan lama ya loadingnya.
Ini sudah berhasil, jadi kita bisa matikan saja semua data DNAS-nya. Nah, kalau tampilannya kosong seperti ini, kita bisa ke Manage, kita klik kanan, langsung ke Zoom to Layer, pasti bakal muncul. Nah ini, di sini kan asalnya satu file satu tuh gambarnya bakal ada kayak potong-potong gitu. Nah, sekarang kan sudah tidak ada. Jadi data DNAS-nya bisa kita hapus, karena sudah tidak terpakai, kita remove saja. Oke. Selanjutnya kita bisa lanjut ke project raster. Kita cek dulu ininya. Di sini kan masih ke WGS 1984. Kita akan rubah ke WGS 94 yang tadi yang udah di zona 47 Northern teh. Kita cari di search, kita cari project raster. Oh, ini tadi project raster. Ini sudah dicari project raster, kita lanjut cek, kemudian masukkan data yang tadi sudah disatukannya. Oke, kita bisa save namanya di sini, project underscore dem dot div. Sama namanya juga tadi, seperti yang tadi tidak boleh ada spasi, karena kalau ada spasi bakalan error. Kemudian output ordinate sistemnya kita pilih yang WGS 1984 UTM zone 47 North. Kita oke. Ini default saja, kita oke. Kita tunggu di clusternya. Nah, ini project clusternya sudah berhasil. Oke, setelah kita memasukkan tadi project raster, kita bisa lanjut ke masukkan add base map. Nah, add base map, kita pilih yang imagery, yang dimana kita bisa mengetahui daerahnya berada di daerah mana. Ya, kita tunggu dulu. Nah, ini daerahnya. Ini daerahnya tadi di Bandung Sutakura, yang di Sumatera Utara, yang dimana di sini adalah daerah Danau Toba. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke add data. Kita bakal masukin si peta topografinya. Oh, di sini sudah ada. Demnas topografi Sitapura, kita pilih yang situasi sungai Silahar, kita add. Sebentar ya, nggak salah, kita remove lagi, kita ke add base, add data, kita pilih yang tadi yang data topografi, kita pilih yang sungai Silahar, kita pilih yang annotation sama polyline, kita add. Nah, di sini sudah kelihatan daerah sungainya. Kemudian setelah dari sini kita bisa meneruskan resolusi pixel dari project ininya. Kita matikan dulu si base mapnya biar tidak berat. Kita cari namanya recentral untuk menurunkan resolusi. Nah, ini recentral data manage. Kita masukkan yang project name-nya. Sudah masuk. Nah, sudah kita simpan filenya dengan nama recentral underscore masih belum keganti recentral underscore name dot new. Nah, save. Kemudian si X-nya yang dari jam 8 kita rubah ke 30. Ya, kita bisa matikan dulu si manajernya sama project
Kayaknya tidak usah deh. Desembernya juga tidak usah dimatiin, tapi proyeknya bisa. Kemudian kita bisa yang namanya fill, tapi sebelum di-fill kita ke geoprecision dulu, biar tidak error nantinya kita pilih yang mau improve moment. Kita cari yang paralel, kita masukkan angka. Selanjutnya kita bisa cari aliran sungainya, selanjutnya yang namanya flow di beyond. Nah yang ini kita masukkan yang tadi yang fill, outputnya kita ganti di nama filenya menjadi flow underscore di beyond dot kita save, ininya biarin saja, kita oke, kita tunggu. Nah, kalau di flow-nya sudah kelipatan 2, 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4, sama 1, 2, 8, berarti tandanya sudah oke. Mencari tadi flow direction, yang di mana flow direction itu adalah arah aliran, kita bisa mencari flow flow beyond, yang di mana flow accumulation kita bisa adalah daerah sungainya, kita pencet flow direction-nya. Di sini kita masukkan yang flow direction-nya, kemudian kita ganti flow beyond div, kita save, outputnya biarkan saja default aja langsung oke, kita tunggu. Nah, oke, sudah berhasil nih yang sungainya yang berwarna putih. Kita bisa rubah si warna aliran sungainya menjadi warna biru, biru atau yang warna cerah. Kita dengan cara klik flow accumulation-nya 2 kali, kemudian kita ke classify, kita pilih yang 2 warna, kemudian classify-nya kita geser ke mendekati angka 0, kira-kira segini cukup, kita oke. Kemudian di yang pertama kita rubah menjadi non color, yang kedua kita rubah menjadi warna yang cerah, misalkan mau pakai warna biru, kita apply, oke. Nah, ini bakal kelihatan aliran sungainya. Kemudian kita bisa di zoom daerah start ini ya, kita bisa lihat aliran sungainya. Coba lihat di A25, kita bisa membuat titik bendungnya. Kita bisa membuat lokasi titik bendungnya dengan cara kita pilih katalog, kemudian pilih file yang tadi kita simpan semuanya. Karena saya sudah menyimpan filenya di ArcGIS, kemudian kita bisa klik kanan, pilih yang new, kita pilih yang save file, kita namakan save filenya titik underscore bendung. Kemudian editnya kita edit, kita menggunakan WGS 9084 zone 47 knot, kita oke. Oke. Nah, di sini sudah ada titik benungnya, kita bisa ganti warnanya menggunakan warna warna merah lah. Oke. Kita bisa langsung menandakan lokasi titik benungnya dengan mencari ke editor, kemudian start editing, kita pilih yang titik benung, oke, continue. Nah, di sini kita bisa menandakan tadi kan di A25, di lokasi titik benungnya kita bisa menandakan lokasi titik benungnya menggunakan pilih ke editing Windows, kemudian klik create, kita klik titik benungnya. Nah, di sini kan sudah ada situasi Sungai Cilahar, kita bisa mengklik, tapi di daerah
yang warna biru, misalkan di sini kita klik, nah di sini kan sudah masuk di A25, oke, kita bisa ke editor lagi, kita bisa stop editing, kita yes. Nah, di sini kan fungsi klik menunya sudah masuk di A25, kita bisa close aja di sini, create save-nya, oke. Ini selanjutnya kita bisa ke search, kita cari yang namanya net point point point. Nah, ini Snap PowerPoint, kita bisa masukkan inputnya menggunakan yang tadi yang titik menu, kemudian yang outputnya kita menggunakan conversion naskah yang tadi yang flow conversion, kemudian kita ganti nama filenya menjadi nama Snap underscore Snap out notif, kita save. Ini ya biarin aja Snap duration-nya kita oke, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah masuk Snap PowerPoint-nya. Itu kita bisa mencari di set yang namanya bukan deliminasi yang kita cari water create yes, pendek set. Nah, ini water set, kita input flow direction, flow flow direction. Nah, ini masukkan flow direction-nya, kemudian input flow PowerPoint data, kita masukkan yang Snap PowerPoint, kita namain di sininya dash store si guna notif, kita save, oke. Oke, kita tunggu lagi. Nah, ini adalah dasi takuraknya, lumayan besar. Nah, ini lumayan besar. Nah, ini adalah daerah dasi takurak. Nah, habis itu kita bisa ke das menu sitakuraknya di zoom terlihat. Nah, ini das sitakuraknya kita zoom lagi. Kemudian kita bisa di sininya klik 2 kali, kita rubah yang di display transparannya kita buat jadi 50. Ini habis itu kita bisa ke layout, berada di bawah kanan, kita ke layout, kita rubah, klik kanan, page admin, kita rubah ke A3. Ini kita rubah ke landscape, oke. Nah, ini kita benerin dulu posisinya, gini, ya. Kita benerin lagi, gini, oke, kita tarik, misalkan inilah. Kemudian kita rectangle untuk buat scope-nya. Jadi lepas posisinya sama dengan kirinya, besar lagi mapnya, ini kita bisa ganti warnanya dan color, kemudian outline-nya warna hitam, apply, oke, kemudian kita bisa rectangle lagi untuk bagian gambar nantinya, bisa dulu aja.
tidak melebihi garisnya, ini kira-kira segini cukup, kemudian buat lagi di bawahnya rectangle lagi, segini. Nah, kemudian satu lagi yang di bawah bisa di-copy aja, salah. Nih, kita kita ini, nah, masih loading, di bawah, ini, ke bawah, ini dikecilin misalkan segini lah, kira-kira. Ini loading. Salah di udah posisi A3 ini. Kemudian kita buat transparan dulu sininya, kita properties lagi. Fill colornya kita main color untuk outline kita buat ke warna hitam, apply oke, yang ini juga sama. Fill colornya kita buat non color, untuk outline colornya kita warna hitam, apply oke, yang bawah juga sama. Kita color, fillnya outline-nya kita buat hitam, apply oke, kemudian kita bisa ke chat data frame. Nah, di sini data frame kita isi ya ketik aktif, kemudian kita bisa ke insert lagi, bukan insert, ke data, ke batch map, kita pilih yang menjadi, kita ke jadi peta dunianya, kita lanjut ke sini. Nah, kita bisa cari daerah Sumatera, ya di daerah Indonesia. Nah, kemudian daerah Sumatera di daerah sini, daerah Danau Toba. Kita bisa ke data, kemudian kita cari yang das-das, yang ini kita add. Nah, ini Sumateranya. Oke, kita bisa kecilkan dulu, kita bisa buat nanti kita buat rectangle. Ini kita menggunakan warna merah, mulai, kemudian ini outline limitnya kita besarkan apa, nah, terlalu besar, oke cukup segini. Kemudian si ini kita bisa rubah warnanya menjadi warna masih frame, kita rubah yang satu warna, kita menggunakan warna kuning misalkan. Oke, nah ini di daerah Gunung Sitapuraknya, dan mungkin kita ke layout. Nah, ini untuk daerah di Sumateranya kita masukin ke daerah di sini, kita kecil, di sini masih terlalu besar. Nah, kasih dulu dengan kopnya, dengan kopnya dibesarkan, kita besarkan ke segini. Kemudian segini, oke sudah pas dengan kop. Kemudian kita bisa memasukkan arah mata anginnya dengan insert, langsung pilih yang load arrow, pilih yang ini, kita oke. Nah, kita ganti warnanya juga.
Sini color kita warna putih. Apply, oke. Oke, kita pindahin ke pojok kiri atas. Nah, bentar. Sebentar ya, di sini loading, bisa digerakkan. Bisa, sudah bisa. Kita tunggu dulu, masih loading. Kita zoom in dulu. Ini ini, nah di sini itu pojok kiri atas kita perbesar. Ini, ini kita bisa langsung mulai view lagi, kita perbesar. Ini kita lihat di layoutnya lagi yang berubah ya. Ini masih kurang deket ya. Zoom in lagi. Lihat layoutnya di layoutnya biar pas gitu. Nah, segini sudah cukup. Kemudian kita bisa insert lagi, tapi insertnya insert picture. Kita memasukkan logo Unyaninya, kita masukin logo Unyani ke atas, kita perkecil, misalnya segini. Kemudian kita bisa ke insert lagi, insert, kita pilih yang legend, dan kita mainnya tidak dibutuhkan semua, maka kita bisa dihapus aja. Kita pilih yang das aja, kita next. Di sini kita rubah ke Roman, kita next lagi, ininya next, 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 finish. Ini kita klik 2 kali, kita rubah si stylenya, pilih yang ini, kita oke. Ya, benar, kita apply aja, oke. Nah, ini sudah muncul nih, das menu si takurak aktif. Kemudian kita bisa ke insert lagi, pilih yang scale bar, pilih yang alternatif scale bar 1, oke. Turun ke bawah, di sinilah. Nah, edit lagi di ininya menggunakan kilometer, warnanya menggunakan warna putih biar kelihatan, oke. Nah, ini sudah. Oke, selanjutnya kita bisa membuat grid dengan cara kita ke layer, klik kanan, properties, kita new grid, di sini next, dimennya kita rubah menjadi 3, di sini juga kita rubah menjadi 3, sistemnya kita rubah menjadi 0 aja, kita next, next, finish, kemudian kita apply, oke. Nah, kita tunggu. Nah, ini gridnya sudah masuk, tapi keterangannya masih miring. Kita rubah keterangannya agar tidak berbentuk ini. Kita ke properties, kita properties lagi di sininya, left sama right-nya kita nyalakan, kemudian font-nya kita rubah menjadi teks New Roman, size-nya kita besarin menjadi 8, coba apply, oke, apply, oke. Kita tunggu. Nah, segini sudah sesuai lah. Nah, kurang udah ya teksnya.
kita lihat lagi, cukuplah segini. Kita kemudian ke yang diagram kecilnya, kita properties, kita new grid, di sini next, di sini next, next, finish, kita apply dulu, oke. Nah, di sini juga sudah masuk untuk grid-nya, tapi angkanya masih belum nyesuaiin, kita ke properties, kemudian di sini juga properties. Nah, di sini kita nyalain yang left sama right-nya, ubah angkanya tab ya, tipenya menjadi Times New Roman, size-nya kita rubah menjadi 7, kita apply, oke, apply, oke. Nah, di sini sudah rapi jadinya. Nah, ini langsung kita kecilin biar sesuai sama kaumnya. Segini cukup, cukup. Kemudian kita lanjut ke, kita bisa masukin teks, insert ke teks, teksnya kecil banget, bisa namain cut, kita pilih, kita pilih katakan di kiri, formnya kita ubah, jadinya teks di nomor, oke, kita apply, oke, banget. Oh, yang ini harusnya di sini, nah ini harusnya kita cetak geraknya di sini. Jadi kita besarin ini, nah, kita geraknya, properties, ini 16, coba kita oke, 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 masih coba di 20, digeser tabelnya, nah kita properties, di sini kita 20, 20, coba kita apply, oke. Wah, terlalu besar kalau dibuat 20, kita buat 18 aja, coba kita kecil dua, ini benar, di luar di sini kita 18, oke, apply, ini jangan di deh, waduh, apply, nah segini cukup, oke, oke sudah. Nah, ini udah selesai, kita bisa ke file, lanjut ke export format, kita bisa simpan. Nah, misalkan di sini kita namain, kita kurang, oke, kita save, udah di save, bisa ke file, jadi filenya tadi kita disimpan di, kita simpan di sini, selesai buka, setelah kita cari di habis, kita cari peta dan sita kurang. Nah, ada sita kurang yang sudah jadinya. Nah, mungkin sampai sini untuk pembuatan deliminasi das dan layouting peta menggunakan software ArcGIS. Mungkin cukup sekian videonya, kita lanjut lagi dengan video berikutnya. Lanjut pada video kedua yang menjelaskan tentang ekstrak data klimatologi menggunakan ClimWatch, dan fungsi dari ClimWatch adalah untuk memperoleh data iklim daerah penelitian. Maka yang pertama kita buka dulu aplikasinya. Oke, kita langsung pilih daerah Indonesia. Indonesia.
Indonesia langsung display situation with continue karena daerah Sitakurang berada di daerah Sumatera Utara, maka di sini kita pilih di daerah Medan saja. Langsung ke export select station. Kita pilih apa, file penyimpanannya mau disimpan di mana. Saya simpan di kuliah, jadi semester 4 aplikasi teknik sipilan kita simpan di watch dulu, oke. Watch, watch. Lalu kita open pen and file. Oke, kalau sudah muncul gini, berarti datanya sudah terekspor. Oke, sekian video dari CleanWatch. Kita akan lanjut lagi ke CropWatch. Oke, kita lanjut untuk video 3, yang dimana video 3 menjelaskan tentang CropWatch, yang dimana CropWatch itu adalah analisis evaporasi dan hujan efektif menggunakan CropWatch, dan fungsinya untuk menghitung kebutuhan air tanaman berdasarkan data iklim tersebut. Oke, kita lanjut saja langsung ke aplikasinya, CropWatch. Dan di sini kita okekan saja. Lanjut kita langsung ke ETO atau evapotranspirasi, yang di dalamnya ada min mini min temperatur, ada max temperatur, ada humidity, dan ada angin, kemudian ada cahaya matahari, kemudian ada radiasi dan ETO itu sendiri. Yang pertama kita langsung masukkan file dari tadi yang sebelumnya, yaitu CleanWatch. Kita tadi simpannya di data kuliah. Kita simpan di aplikasi kesikilan di di CleanWatch di Universitas Takwara, yang dimana filenya itu berbentuk pen. Kita open. Nah, datanya langsung muncul dari bulan Januari hingga bulan Desember, yang dimana minus temperaturnya berada di 22 derajat Celcius, kemudian di max temperaturnya berada di 30 derajat Celcius, kemudian di humidity-nya ada di 84%, kemudian anginnya ada di 60 kilometer per hari, lalu ada cahaya mataharinya di 6,3 jam, lalu ada radiasinya di 18,5 mj meter persegi per hari, lalu ada ETO-nya di 3,82 meter milimeter per hari. Kemudian kita bisa melihat juga untuk curah hujannya, curah hujan rata-ratanya. Sama seperti tadi yang ETO, kita buka dulu filenya yang dari CleanWatch sebelumnya, yang sudah diekstrak dari CleanWatch. Kita ke data, kuliah, langsung ke Unjani, dari semester 4, langsung di aplikasi teknik sipilan, di Altek, di CleanWatch. Nah, tadi kan di file yang sebelumnya mah berbentuknya pen, kalau sekarang berbentuknya CLI. Kita open langsung. Nah, di sini langsung kelihatan nih total total hujannya di 2.122 milimeter. Kemudian di rata-rata hujannya ada di 1.440,7. Kemudian hujan maksimalnya ada di bulan Oktober, dan curah hujan minimumnya ada di bulan Februari. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan dari video CropWatch. Kemudian kita lanjut ke video berikutnya ya. Oke, ini adalah video selanjutnya, yaitu video keempat yang membahas tentang deliniasi daerah aliran sungai, pemodelan ketersediaan air, dan debit banjir menggunakan HKMS. Kemudian kita langsung aja buka aplikasinya. HKMS, kita open.
kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan awal kita di software KMS. Nah, lanjut kita ke software KMS. Langkah pertama kita ke file, ke new, pilih namanya menjadi kita buat, kemudian pilih lokasi yang akan disimpan filenya, kita simpan di data kuliah menjadi semester 4 di aplikasi ketik 9, di tugas video update, lalu di KMS. Kita select, ini jangan lupa dirubah ke metrik, kita create, kita lanjut ke komponen create basit, kasih nama gas ya kita kurang. Deskripsinya default aja, nggak create, kita lanjut ke komponen, kita pilih yang train data ini, kita new, kita kasih nama, then kita kurang, kita next, ininya lokasinya tadi yang ada di ArcGIS, kita pilih yang GIS, dan pilih yang resample dem, kita select. Ini sudah benar meter, lanjut finish, kita close, kita pindah ke basin, ini Sitakura, yang lain datanya kita ganti ke dem Sitakura, kita save, back, pilih ke drive kita pilih yang UTM, zona UTM-nya masih ada di Sumatera, jadi 47, ininya sudah Northern, datumnya kita pindah ke WGS 84, kita select, kita set. Nah, ini untuk data Sitakurasnya, kita lanjut ke GIS, pilih ke si processing, kita tunggu prosesnya, lanjut ke GIS lagi, kita pilih yang proses drainase, kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil, lanjut kita ke parameter, lanjut masih di GIS, kita pilih identifikasi stream, kita rubah menjadi 50. Ini biar kelihatan aliran sungai-sungainya, jadi lebih dekat lagi ke 50 kilometer. Oke, nah ini kita dilihat dulu ini aliran sungainya. Lanjut kita ke GIS lagi, kita untuk menandai titik bendung. Kita import, kita pilih file. Ini sudah ada titik bendung yang ada di file arti sebelumnya. Kita open, kita import. Oke, kita ganti nama jadi titik bendung. Kita rename, kita close, pilih ke GIS lagi, pilih data element, kita kasih ini di subbasinnya kita kasih nama subbasin, kemudian di read-nya kita kasih nama read juga, read, kemudian ininya kita kasih yes, lalu junction-nya kita kasih nama junction juga, junction juga, kemudian di cover break kita pilih yang yes juga, lalu di minute kita tunggu prosesnya. Nah, sini ini udah masuk subbasinnya, kemudian kita copy data kurangnya, create copy, kasih nama Snyder. Snyder, kita copy, kita pilih yang Snyder, kita kemudian ke parameter, pilih ke loss, kita change metode, pilih yes, kita ganti ke yang ECS group number, kita change ke parameter lagi, kita pilih yang threshold, pilih kitchen metode, yes, kita pilih yang slider unit standar, oke. Kita pilih parameter lagi ke base flow, pastikan ininya sudah none, kalau udah none kita change aja, lanjut ke parameter lagi, kita pilih yang routing, change metode, yes, kita pilih yang lake, change, oke, kita ke parameter lagi untuk menginput data, kita pilih loss, pilih yang ECS group number, kita masukkan data ininya dari Excel. Ini Excelnya, salah Excel ini.
Tadi data sebelumnya ada di ini kita kopikan, masukkan datanya ke sini, lalu ada di reference number berarti pilih yang CN, kita pastikan, lalu ada di infus kita kopikan lagi data infusnya, kopikan lagi ke HTMS-nya, salah kopikan, masukkan, oke kita apply, jangan lupa lanjut kita close, lanjut lagi ke PKMS-nya, kita pilih parameter, pilih yang transform, pilih yang lanjut, pilih Snyder Unit Hydrogram, kita masukkan untuk yang like time-nya dari Excel, pilih yang like time, kita kopikan, kita lagi ke Snyder ini, kita pastikan, kemudian cari yang packing, ya di Excel, ini kita kopikan lagi, masukkan lagi ke sini, lupa di apply, lanjut close, kita lanjut ke HTML lagi, kita pilih yang routing, pilih yang like. Kita langsung masukkan data like time-nya yang ada di Excel. Nah, ini oke, nah untuk data inisial ini kita kosongkan saja, kita apply, lanjut close, pindah lagi ke HKMS, kita pilih yang komponen, jangan lupa pilih yang kontrol spesifikasi, kita new, kita ganti nama, jadi namanya debit, banjir. Kita create, lanjut kita close, kita pilih yang kontrol ini, pilih yang debit banjir, kita kasih tanggal waktunya di 1 Januari 01 Jan 2005, kemudian di tahunnya di jamnya di 00.00, sama ininya juga di 03 Jan 2005, ini juga sama di jam 00.00, kita ganti intervalnya menjadi 1 jam, kemudian kita save, kita ke komponen lagi, ganti ke time series, kita new, kita ganti nama menjadi PSA 007 007 007 6 jam 6 ini ya. Kita create, kita close, kita pilih yang time series, pilih yang ini, pilih yang PSA, kita masukkan data ini menjadi kita ganti 1 jam, kita save, kita pilih yang train data, ya tambahkan dulu, pilih yang ini, kita ganti ininya menjadi tahun 2005, ininya juga 2005, ininya diganti menjadi tanggal 1, tahun ininya diganti menjadi 06. Oke, kita save, kita lanjut ke komponen, pilih yang parameter, meteorologi, benar, kita kasih pilih yang new, kita ganti nama menjadi TS, TR, TS, oh, kita ganti nama TR, 2 tahun, tahun, kita ketikkan dulu, kita create, tambah lagi, kita menjadi ganti lagi TR untuk 5 tahun, renew lagi, TR untuk 10 tahun, ingat, new lagi, TR untuk 25 tahun, create, renew lagi, TR untuk 50 tahun, create, kita new lagi, TR untuk 100 tahun, create, kita close, kita masuk lagi ke meteorologi, kita pilih yang 100 tahun, ininya dirubah menjadi set default, optionnya kita ganti menjadi yes, lalu basicnya diganti yang akuratnya menjadi yes, kita save, kita pilih yang spesifikasi, kita rubah menjadi PSA, lanjut lagi PSA 007, ini berubah menjadi PSA 007, data nya kita masukkan data yang dari Excel yang ada di
Sini kita masukkan yang 10 berapa tadi? 10 tahun. 10 tahun di log persat juga kita kopikan, kita pastikan, 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 di-save, lanjut untuk 100 tahun, ininya rubah ke save default, langsung optionnya ganti ke yes, basinnya pilih yang data seluruhnya menjadi yes, lalu kita save, pilih yang ini, datanya ganti ke yang ini, ganti, ganti, total depth-nya, nah lanjut di Excel, ini untuk data 100 tahun, kita kopikan, kita pastikan, kita pastikan, kita pastikan, oke kita save, lanjut untuk yang 2 tahun, ini berubah menjadi set default, optionnya ganti total ininya menjadi yes, lalu basisnya dari terkurangnya menjadi yes, kita save, pilih yang aplikasi hidrogram, ininya ganti menjadi PSA 007 sama 007, 007 untuk data data kita dari Excel untuk ulang 2 tahun. Dilakukan juga kita kopikan, pastikan, 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 kita save untuk 25 tahun, pindah ke set default, ini optionnya ke yes, pastinya ke yes, langsung kita save, pilih yang hidrogram, ini pindah ke 007, ininya juga sama 007, 7 untuk data total depth-nya untuk periode 25 tahun, 25 tahun kita kopikan, pastikan, 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 kita save, kita lanjut untuk yang 5 tahun. Kita pindahin ke set default, optionnya ke yes, hasilnya ke ini data storage-nya yes, lalu kita save, lanjut ke spesifikasi program, ini pindahin ke SA007, ini juga sama 007, 007 lagi, toh data depth-nya kita dari Excel untuk periode 5 tahun, copy, tekan, 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 kita save, yang terakhir untuk ke periode ulang 50 tahun kita pilih jadi set default, lalu ke option yes, basinnya yang di bawah jadi yes, kita save, pilih ini, kita ganti menjadi PSA, ini juga PSA, ini juga PSA, total depth-nya kita pilih yang untuk 50 tahun, karena 50 tahun kita kopikan, pastikan, 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 ini kita save, kita lanjut ke ini yang tanggal, kita ke tabel, kita masukkan data yang dari Excel di sini. Nah, di sini kita kopikan, kita masukkan, kita pastikan, oke, kita save, kita lanjut ke compute. Kita create compute simulator dataran, kita ganti namanya 2 tahun, kita next, pindah pilih yang bawah next, pilih yang 2 tahun, next, finish. Lanjut ke compute lagi, kita simulasi run, pilih ganti ke 5 tahun, ini masih yang tadi, 5 tahun, buktikan aja biar nanti langsung, next, pilih yang 5 tahun, next, finish, kita compute lagi, pilih yang gratis semua, kita pilih juga ganti untuk 10 tahun, next, yang ini, next, pilih yang 10 tahun, next, finish, lanjut compute lagi sampai data ke 100 tahun, 25 tahun sekarang, next, next, 25 tahun, kita next, finish, ini compute lagi, klik complete, simulasi run, tadi 25 tahun, sekarang 10 tahun, next, bawah, next, yang 50 tahun, next, finish, lanjut compute lagi yang terakhir, simulasi dataran, kita nanti ke hingga 100 tahun, next, pilih yang bawah, next, pilih yang bawah, next, pilih yang 100 tahun, next, finish, kita pilih compute lagi, pilih yang multi ini, kita select semua datanya, lanjut compute dulu, ini prosesnya sedang berjalan dan ini sudah berhasil, kita lanjut ke result, pilih yang ini,
data 100 tahun kita pilih yang, Subbasin 3 ini untuk grafiknya, untuk Subbasin 3, pada periode berapa tahun ini tuh, 10 tahun, lanjut untuk periode 100 tahun Subbasin 3-nya dengan grafik seperti ini, untuk 2 tahun juga sama kita lihat grafiknya, ya benar seperti ini grafiknya. Kita lihat lagi untuk 25 tahun di Subbasin 3, grafiknya kita lihat sama seperti ini. Kemudian yang di 25 tahun kita lihat di Subbasin 3, di grafiknya kayak gini juga sama grafiknya. Yang terakhir kita lihat di 50 tahun Subbasin 3 grafik. Nah, ini untuk grafik di Subbasin 3 di 50 tahun. Kemudian balik lagi ke Subbasin 10, kita ke Sync, kita pilih untuk time series. Nah, ini kita kopikan, di copy, pindahin, masukin datanya ke Excel, datanya di Excel. Nah, ini nanti teh untuk berapa tahun ya? Time series 10 tahun kah? Ya, 10 tahun. 10 tahun kita copy pastekan, lanjut ke KMS lagi, kita pilih yang 100 tahun di sync, sync, lalu time series, kita kopikan lagi. Jadi ini untuk yang data 100 tahun. Kita ke KMS lagi. 100, pilih yang 2 tahun, isi, lanjut ke data time series, kita kopikan lagi untuk ini 2 tahun ya. Jadi ke HKMS, kita ke 25 tahun, periode 25 tahun, isi, pilih yang tabel time series, kan, lagi ke Excel, berapa tahun dari 25 tahun, balik lagi ke HKMS, data 5 tahun, time series 5 tahun, isi, kita kopikan lagi, 5 tahun. Kemudian ke HKMS lagi, data untuk melihat periode 50 tahun, kita bising, lanjut ke time series, kita kopikan lagi, jadi kemudian ke Excel, kita pastikan. Nah, ini benerin dulu, berarti ada tabelnya, posisi tengah, oke. Nah, ini kemudian kita cari data max-nya, nilai maksimalnya dengan rumus max pada periode 2 tahun, lanjut untuk periode 5 tahun dengan rumusnya sama max, lanjut untuk periode 10 tahun dengan rumus yang sama tadi max, dari nilai max-nya di periode 10 tahun, lanjut di periode 25 tahun, nah, lanjut di periode 50 tahun max, iya, nah, dan yang nilai terakhir di periode 100 tahun max. Oke, kita cari data max-nya di tahun keberapa, di tahun di bulan Januari di tahun 2025, time series dengan 706,9 ada di periode 9 tahun itu ada di jam keberapa. Nah, ini ada di jam 1. Kemudian untuk time series 5 tahun dengan 926,7 ada di jam 1 juga. Kemudian di time series 10 tahun ada di
1101,7 ada di jam 1 juga. Kemudian kita lihat di time series 25 tahun dengan 1365 ada di jam 1 juga. Kemudian kita lihat di 50 tahun dengan ini 1570,3 ada di jam 1 juga di sini. Dan yang terakhir di periode ulang 100 tahun ada dengan angka 1806,8 ada di jam 1 juga. Oke, nah di semuanya ada di jam 1. Kita lanjut ke mencari nilai minimum dengan rumus nilai dari max kita dikalikan 5% atau sama dengan 0,05. Oke. Kita kok tarik ke bawah. Nah, ini adalah untuk nilai minimum dengan periode 2 tahun di angka 35,345, lalu di periode 5 tahun ada di 46,335, lalu ada di periode 10 tahun ada di angka 55,085, lalu di periode 25 tahun ada di angka 67,8, lalu ada di periode 50 tahun ada di angka 78,515, kemudian yang terakhir di periode 100 tahun ada di angka 90,34. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan dari software KMS. Kita bisa lanjut lagi ke software berikutnya yaitu Hekras. Nah, oke, ini adalah video selanjutnya, yaitu video kelima yang membahas tentang aplikasi Hekras, dan ini juga merupakan video terakhir dari yang ditugaskan. Di dalam video ini menjelaskan tentang pemodelan hidrolika sungai satu dimensi menggunakan Hekras. Pertama-tama kita langsung aja buka Hekrasnya, aplikasinya. Hekras. Ini adalah tampilan awal saat membuka aplikasi Hekras. Kemudian kita ke file, ke option dulu, kita ke ininya, kita ganti ke metrik biar nanti nggak satuannya bisa meter. Kita oke, yes, kita ke file, langsung ke new. Kita bakal simpan filenya di mana, karena saya sebelumnya biasanya nyimpan di D, kemudian kita simpannya di D kuliah Unyani semester 4, kasih keterangan sipilan, kemudian simpan di tugas video aktif. Nah, ini adalah tugas video. Kemudian simpan di keras, kasih nama, menu, master, simpan, oke, oke. Kemudian kita lanjut ke yang namanya Rasmapper. Dari Rasmapper kita ke Range, klik kanan, create new task range, yes. Nah, ini close aja. Nah, di sini kita pilih yang tanda plus, kemudian kita masukkan file yang sudah diekspor dari file ArcGIS. Kita pilih file ArcGIS. Nah, ini yang pilih yang file dem, kita open, yes. Langsung kita create, kita tunggu, kita close. Nah, ini adalah data atau map terrains-nya sudah muncul. Lanjut kita ke map layer, kita klik kanan, lanjut ke add layer, add referensi layer, pencet, kita cari yang di ArcGIS juga. Pilih yang peta Sitakurak, ini peta situasi, kita open. Nah, ini petanya sudah ada, udasnya sudah ada. Karena ini warna hitam, kita coba ganti warna aja. Dengan diklik 2 kali, oke, tunggu si lain ininya, kita pilih warna, silahkan ganti warna apa ya, ya cerah gitu, keren aja lah. Oke, kita close, lanjut kita ke ini, ke map layer, kita add web, kita pilih yang Google Hybrid, kita oke kan. Nah, coba kita cek ini sudah berada di sungainya belum. Oke, loading, terkumpul. Nah, ini ada sungainya, berarti mapnya sudah benar sesuai dengan map yang di map aslinya gitu. Oke, kita kecilkan, kita matikan aja. eh, Nah, ininya kita matikan.
Oke, kita lanjut cari untuk posisi bendung yang sebelumnya di Elgis. Nah, karena saya matok di bendung A25, bendung A25 tuh kisaran di sini, berarti kita akan pilih yang titik yang di sini. Setelah itu kita pilih yang geometrik, di kanan graf geometrik kita namain dan kita bentak. Si- Oke, ini kelas aja. Ini kita lanjut yang ada pensil ini. Nah, sebelumnya kita pilih yang profil line dulu, pilih pensil ini, kita tandai yang tadi di titik, A25. Nah, saya di A25, kemudian tarik, klik 2 kali, kita namain poin A25, oke. Nah, kemudian kita cek, dari posisi patok 25 ini ke posisi hulu itu harus ada, 1 kilometer, tapi di sini kan karena pendek, sama ke hilir juga harus ada 1 kilometer, maka kita langsung aja buat di sini. Nah, di sini untuk titik hilirnya, titik hulunya, 2 kali klik, sebentar, titik hulu, oke, tinggal. Nah, selanjutnya kita ukur dari patok A25 ke titik hilirnya itu berapa, karena harus berada di 1 kilometer. Kita ukur dulu menggunakan penggaris, di sini, di sini, di sini. Nah, ini kalau ukurannya misalkan ini kan sudah melebihi 1 kilometer, ya kurangi dulu, ulangi lagi, berarti kurang lebih ada di sini nih 1 kilometernya. Oke, kita langsung aja ke apa pensil ini untuk menandakan untuk titik hilirnya. 2 kali gitu ya, ganti namanya menjadi titik hilir. Oke, kemudian kita bisa ke reverse, kita nyalakan reverse-nya untuk menandakan titiknya. Kita lanjut menandakan titiknya dari belakang tadi, di sini kita klik sampai ke titik hilir tadi. Pelan-pelan tandain titiknya. Nah, ini untuk titik hilirnya kita lebihkan sedikit. Oke, di sini kita enter. Nah, selanjutnya kita bikin cross section. Dan ya, karena cross section itu mengikuti arah aliran, maka arah aliran sungainya dari atas ke bawah, maka kita bisa buatnya dari titik kanan ke kiri. Kalau namun tidak bisa dari titik kiri ke kanan, karena bakalan error. Tapi kita langsung saja buat dari posisi kanan ke kiri. Kita ini, oke. Lanjut. Terus ini. Oke.
Nah, ini adalah titik terakhirnya. Oke, beres. Oh, ternyata titik terakhirnya harus ada di posisi hilirnya, di hulunya. Kita lanjut lagi. Kemudian di hulunya kita buat. Nah, di sini berarti di sini benar-benar udah beres. Ini kan di posisi hulunya ada 1379 dan untuk di posisi hilirnya ada di eh, 38 atau di 12, maka kalau lebih kecil dari hulu ke hilir maka itu sudah benar. Kita lanjut ke kita lanjut ke geometri. Di sini kita stop edit dulu, yes. Di sini prosesnya sudah masuk ada 17. Kita save. Oke, dari situ kita lanjut ke geometri. Profile lagi, auto action. Bisa edit, oke, yes. Nah, sudah. Lanjut ke geometri. Nah, ini adalah untuk yang geometriknya. Kita klik, klik ke file, geometrik data, kita pilih yang ini, kita oke. Nah, ini adalah untuk geometri datanya. Di situ kita ke cross section, kita cari yang dari AutoCAD, kemudian di ini ke Excel. Nah, ini untuk grafik-grafiknya yang di Excel. Di situ kita langsung ke awal ada di oh ini karena yang paling awal berarti A32 karena ini sudah nyusun data yang dari Excelnya 32 32 di sini A23 berarti A32 pastikan di sini. Nah, ini sudah dipastikan. Kita lihat dulu di 19 terakhirnya. Oh, ternyata belum masuk. Langsung ya, kita pastikan. Nah, ini sudah masuk. Kita ubah untuk yang NPL-nya menjadi 0,025. Lalu yang ininya kita kopikan ke baik-baik. Ini kita lanjut untuk A31. Salah, salah. Oh, kita berubah ternyata. Kita kopikan lagi aja ini biar si itu. Ini kita kita copy ini kita right click kita sengaja kita 32 31 ini datanya 31
kemudian ini kita mulai data, saya tahu sini pikan lagi untuk berat naiknya. Pindahin ke sini, kita buat M-nya lagi 0,25 lagi, kopikan dulu, pindahin ke red black, play data, di sini dulu kopikan ya, kita ulang-ulang aja dari awal berarti. Kopikan, pindahin ke sini, play data, save, lanjut, nah di sini di 19 berarti kita pilih yang 30, kita lagi, udah pilih 72, kopikan, pindahin ke sini, lanjut, di sini tapi harus 9. Ini kalau buat dulu satu, kita lanjut pakai yang ini. Dua tujuh ini 8.
Mhm. Titik A yang ada di 1300. Oke, ini udah selesai. Lanjut kita ke pilih kemudian untuk posisinya 20 sampai 500. Coba kita masukin ke set value 250. 250. Oke, tuh. Sisanya itu sama kita oke. Kita lanjut ke file, save volumetri data. Nah, udah. Oke. Nah, ini kita pilih yang unstake. Kita bisa masukin, pilih silahkan yang ini. Kita masukin flow hidrogramnya. Kita pilih file name. Untuk data ininya pilih yang 1 Januari 2005. Kemudian kita bisa copy di kita masukin ke flow, pilih yang flow. Nah, ini oke. Kemudian di paling bawah pasti ada data kosong, kita bisa pilih isi di nolnya. Nah, sudah. Untuk infonya kita pakai yang di Excel juga. Oh, ini view 2, view ini dari
Rumus, masih dikali 0,5 dari 700 ini kita copy aja, dimasukin ke sini flow-nya. Kemudian di ininya kita masukkan untuk elevasi tertinggi, perbandingan elevasi tertinggi sama terendah kita masukkan saja 0,01. Oke, terus untuk di sini kita pakai normal depth. Oke, salah satu, oke juga. Oke, langsung kita ke file, kita save. Oke, kita pilih yang ini ya, pilih gitu. Jalani, kemudian kita pilih start date-nya di bulan Januari kan 2001, oke. Jadi date-nya di berapa ya kemarin itu di dia Januari, di Januari. Oke, dan date kita 00, jadi sama 00, kemudian geometriknya kita checklist, kemudian scripting kita checklist, sama prosesnya post prosesornya kita checklist juga. Kemudian ke config ini kita pilih yang titik tiga ini, kita ke ini, kita ke checklist ini, kita langsung oke. Kemudian ke file, kita save file, pilih di request P2 tahun, oke. Dan di sini sama P2 tahun, oke. Kemudian untuk compute-nya kita rubah ke ini untuk histogram sama detailnya kita rubah juga harus sama. Misalkan di sini 10 menit, kita pilih juga yang 10 menit dulu dulu. Kemudian kita compute. Oke, ini gini compute-nya. Sebelumnya mohon maaf Bapak, saya sudah mencoba berkali-kali cara untuk menggantinya, tapi tetap pas di compute-nya tetap error terus Pak. Saya sudah saya tapi saya bingung di sini untuk cross section-nya apakah harus melebihi garisnya atau gimana Pak? Soalnya pas di sini inputnya tuh awalnya udah benar sampai ujung, dan saya juga bingung untuk pembatasannya. Jadi ada beberapa yang keluar dari garis atau gimana ini. Jadi pas di komputernya bakalan error terus. Mungkin pembahasan high class pada video saya cuman sampai sini. Maaf tidak beres sampai akhir Pak, karena terjadi error terus di komputernya. Error terus seperti ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan di penjelasan software Hekras ini dan banyak kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin bisa dimaklumi ya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.